Pemirsa, ibu kandung Nizam, Lisnawati, melaporkan mantan suaminya dan ibu tiri Nizam. Dalam laporannya, Lisnawati juga mengungkap kerap mendapatkan kekerasan saat mengandung Nizam. Sambil meneteskan air mata, Lisnawati mengaku sudah 4 tahun tidak bisa bertemu Nizam karena dibatasi mantan suaminya. Hingga ia baru bisa bertemu saat Nizam, anak kandungnya, sudah tak bernyawa. Didampingi tim kuasa hukumnya, Lisnawati, ibu kandung Nizam Syafei, melaporkan mantan suaminya Anwar Satibi atas dugaan penelantaran korban. Ia juga mengaku selama menjalani rumah tangga dengan mantan suaminya mendapatkan perlakuan KDRT bahkan selama mengandung Nizam. Sering dipukul, sering dijambak gitu. Termasuk sama almarhum tidak Bu waktu itu? Enggak, kan masih bayi juga. Masih bayi. Waktu dalam kandungan juga, udahlah kamu meninggal sama anak saya, bari bawa motornya diabrut-abrutin gitu. Tak hanya mantan suaminya Anwar Satibi yang dilaporkan, Lisnawati juga melaporkan ibu tiri korban atas dugaan pembunuhan berencana. Hingga kini polisi belum menetapkan tersangka meski status kasus sudah naik tahap penyidikan. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Terdesak kebutuhan ekonomi saat Ramadan, seorang buruh bangunan nekat mencuri sepeda motor di halaman kantor pos. Pelaku akhirnya ditangkap anggota Polsek Petamburan, Jakarta Barat. Sementara itu di Karawang, Jawa Barat, seorang ibu yang bawa anaknya nekat mencuri sebuah ponsel milik pegawai toko roti. Dua pencuri menggasak sepeda motor yang terparkir di halaman kantor pos Jalan Dr. Susilo, Raya Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Salah satu pelaku merusak kunci kontak kemudian membawa kabur sepeda motor. Berbekal rekaman kamera pengawas, polisi menangkap pelaku di sebuah tempat indekos di kawasan Cilegon, Banten. Kepada petugas, pelaku yang bekerja sebagai buruh bangunan serabutan ini mengaku nekat mencuri lantaran terdesak kebutuhan ekonomi keluarga. Berdasarkan rekaman CCTV inilah, tim buruh sergap unit Reskrim Polsek Grogol Petamburan melakukan penangkapan terhadap pelaku bernama Santibi yang tengah tertidur di kamar kos di kawasan Cilegon, Banten. Pelaku mengintai motor tersebut, melihat adanya peluang dan tidak adanya orang atau saksi sekitarnya, langsung saja pelaku mengeksekusi motor dengan letter T atau kunci letter T. Dari tangan pelaku, polisi turut menyita barang bukti 2 unit sepeda motor hasil curian. Hingga kini polisi masih memburu rekan pelaku yang buron. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Dalam rekaman CCTV terlihat seorang ibu muda datang bersama anaknya untuk membeli roti di Karawang, Jawa Barat. Usai melakukan transaksi, ibu tersebut sempat meninggalkan toko. Tak berselang lama, ibu muda dan anaknya kembali lagi ke dalam toko. Namun bukan untuk membeli, melainkan mencuri. Pelaku diduga memanfaatkan situasi saat pegawai sibuk melayani pembeli lain. Rekaman terlihat pelaku mengambil ponsel milik salah satu pegawai yang terletak di atas etalase, lalu memasukkannya ke dalam tas. Ibu-ibu atau gimana? Ibu pakai baju pink, terus rambutnya tuh dikunci sama bawa anak. Bawa anak. Iya. Kejadian posisi pas ramai atau? Iya lagi rame Kak, itu setelah buka puasa. Biasanya kalau di sini setelah buka puasa rame. Meski memiliki rekaman CCTV sebagai barang bukti, korban memilih memviralkan video tersebut dengan harapan pelaku memiliki itikat baik untuk mengembalikan ponsel hasil curian. Dari Karawang, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Sementara pemirsa, di Situ Bondo, Jawa Timur, seorang pria nekat mengambil barang belanja milik korbannya yang diletakkan di motor. Aksi terekam CCTV toko dan viral di media sosial. Aksi pencurian barang belanjaan yang dilakukan seorang pria di toko Semeru yang berada di kota Situ Bondo terekam CCTV. Pelaku datang seorang diri mengendarai motor metik. Di saat situasi sepi, tanpa butuh waktu lama, pelaku langsung memindahkan kantong plastik putih dari motor korban ke motornya sendiri. Usai beraksi, pelaku langsung pergi dari lokasi.
Meski merugi, namun korban memilih untuk tidak melaporkan ke polisi dan hanya viralkan melalui media sosial agar masyarakat lainnya berhati-hati. Dari Situbondo, Jawa Timur, Rizky Amirul Ahmad, iNews melaporkan. Hanya karena matikan kompor, seorang asisten rumah tangga di Bogor, Jawa Barat dianiaya majikannya hingga babak belur. Polisi sudah menangkap pelaku dan menetapkannya sebagai tersangka. Seorang asisten rumah tangga berinisial FF mengalami luka di sekujur tubuhnya usai dianiaya oleh majikannya sendiri. Pelaku berinisial OAP adalah warga desa Bojongkulur, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pelaku menganiaya korban hanya karena masalah sepele, yakni korban mematikan kompor saat pelaku sedang memasak. Berdasarkan hasil visum, korban mengalami sejumlah luka, yakni di bagian kepala, telinga, punggung, hingga tangan. Update-nya hari ini untuk tersangka sudah dilakukan pemeriksaan di Satreskrim Polres Bogor. Terus selanjutnya kami akan melakukan penahanan terhadap yang bersangkutan. Usai terdapat cukup bukti, pelaku langsung ditahan di Mako Polres Bogor dan ditetapkan sebagai tersangka. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 44 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang KDRT dan pasal penganiayaan di KUHP dengan ancaman hukuman 10 tahun. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Pelaku yang masih di bawah umur diamankan warga setelah menghabisi nyawa kakaknya di rumahnya di Jalan Puskesmas, Kelapa Gading Timur, Kelapa Gading, Jakarta Utara pada Selasa sore. Petugas dibantu warga mengevakuasi korban Muhammad Amar Robani, 22 tahun yang mengalami luka parah di kepala karena dipukul palu oleh adiknya yang masih berusia 15 tahun. Sempat dilarikan ke rumah sakit Gading Pluit, namun nyawa korban tidak dapat diselamatkan. Saat kejadian, warga mendengar teriakan minta tolong dari dalam rumah. Saya kebetulan lagi di rumah, ibunya itu keluar, teriak minta tolong. Lah saya ngeliat ke situ, tahu-tahu anaknya udah tergeletak, kakaknya. Itu udah berdarah semua itu. Di mana bang? Di berdarah di kepala? Di dalam ya kepalanya. Polisi menggelar olah TKP dan memasang garis polisi di lokasi kejadian. Polisi masih menyelidiki motif penganiayaan, namun dugaan sementara pelaku tega aniaya kakaknya karena cemburu orang tua pilih kasih. Korban dibawa ke rumah sakit Polri untuk dilakukan otopsi, sementara pelaku dibawa ke unit perlindungan perempuan dan anak Polres Jakarta Utara untuk diperiksa lebih lanjut. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan.